Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita akan membahas tentang seminar proposal pada pertemuan kelima. Masih pada halaman pendahuluan penelitian pada bagian penyusunan rumusan masalah penelitian. Nah, rumusan masalah penelitian itu Sugiono mengungkapkan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya. Jadi maksudnya suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan ini harus dapat diukur. Jadi pertanyaan inilah yang akan kita ukur untuk menjawab sebuah hipotesis, di mana hipotesis itu berupa dugaan sementara tentang kemungkinan hasil penelitian. Di sisi lain, Westra juga menjelaskan bahwa rumusan masalah itu merupakan suatu yang terjadi pada seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Jadi dia menganggap bahwa rumusan masalah itu dasar untuk melakukan uji coba. Jadi yang kita uji cobakan sebenarnya bukan hanya sekedar hipotesis, tapi bermula dari rumusan masalah. Adanya sebuah permasalahan, maka masalah inilah yang kita uji dengan solusi-solusi yang kita tawarkan berupa variabel untuk menyelesaikan masalah itu. Menurut Sutrisno Hadi juga mendefinisikan rumusan masalah adalah kegiatan yang menimbulkan pertanyaan. Ini sangat jelas ya. Rumusan permasalahan ini pada hakikatnya adalah ada masalah, namun menimbulkan pertanyaan itu sangat jelas untuk penjelasan dari Sutrisno Hadi ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyusun rumusan masalah suatu penelitian. Cara membuat rumusan masalah itu sebenarnya sangat mudah. Yang pertama, menentukan masalah dari penelitian. Jadi pada penelitian kita, masalah-masalah yang akan kita bahas itu harus jelas. Masalah ini harus terkait dengan variabel yang akan kita teliti. Misalnya, di mana sih letak variabel itu? Variabel itu berada pada judul penelitian. Untuk pendefinisian tentang variabel penelitian dan teknik variabel penelitian ini, itu dijelaskan pada mata kuliah metodologi. Tapi tidak apa-apa, kedepannya kita tetap menyinggung tentang mata kuliah ini karena antara seminar proposal dengan metodologi penelitian itu saling berkaitan. Nah, selanjutnya cara membuat rumusan masalah itu menentukan solusi. Yang pertama menentukan masalah dari penelitian, yang kedua menentukan sebuah solusi. Karena ada suatu masalah ini kita temukan, ingat ya, masalah ini ditemukan saat observasi awal di latar belakang. Maksud saya, saat observasi awal di lapangan yang dituliskan di latar belakang. Nah, karena ada sebuah permasalahan itu, maka ditawarkanlah sebuah solusi. Solusi ini berupa sebuah variabel yang akan kita teliti. Nah, berikutnya cara membuat rumusan masalah itu adanya kesesuaian kalimat tanya antara masalah dan solusi. Jadi keterkaitan antara suatu permasalahan dengan solusi yang ditawarkan itu harus ada pertanyaan yang kita rumuskan itu harus dapat merangkum hubungan, baik itu sebab akibat ataupun interaksi yang lainnya. Nah, misalnya kita melihat dari salah satu judul di sini, pengaruh perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di bla bla bla. Di ini ingat pada pertemuan ketiga kita tentang penyusunan judul penelitian itu bisa berupa desa, kelurahan, atau tempat yang lainnya yang jelas menjelaskan tentang tempat dan ada tahun dari penelitian.
Nah, untuk subjeknya di sini adalah pengusaha, para pengusaha. Permasalahannya, kita akan mencari yang mana sebenarnya masalah dari judul ini. Pengaruh perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan. Nah, di sini sangat jelas yang menjadi masalah yaitu peningkatan kewirausahaan. Nah, bagaimana cara meningkatkan kewirausahaan itu? Nah, salah satu solusi yang ditawarkan menurut judul dari peneliti ini adalah perbankan syariah. Maka sebelum ia menerapkan perbankan syariah dalam kewirausahaan, peneliti dulu ingin mencari tahu apakah betul perbankan syariah itu dapat meningkatkan kewirausahaan pada pengusaha mikro di mana saja. Oke ya. Nah, di sini sudah jelas meningkatkan kewirausahaan. Jadi bisa kita tulis menentukan masalah dari penelitian. Masalah dari penelitian itu ya sudah jelas ya, meningkatkan kewirausahaan. Terus solusi yang ditawarkan apa? Karena ada sebuah masalah, anggaplah kita di sini pusing untuk meningkatkan kewirausahaan, kita tidak memiliki salah satu solusi. Kebetulan kita menemukan sebuah solusi, salah satunya itu adalah perbankan syariah. Jadi kita menggunakan sistem perbankan syariah ini untuk mengelola kewirausahaan itu apakah dapat meningkat atau tidak. Nah, jadi solusi yang ditawarkan ini berupa perbankan syariah. Karena ini adalah solusi, maka ini menjadi variabel yang mempengaruhi. Oke? Jelas ya sampai di sini? Terus, sesuaikan kalimat tanya antara masalah dan solusi yang memiliki hubungan sebab akibat. Maksudnya seperti apa? Yang mana itu, Pak? Nah, di sini kan ada solusi dan ada sebuah masalah. Jadi, masalahnya itu meningkatkan kewirausahaan dan solusinya perbankan. Hubungan sebab akibatnya berarti antara perbankan dalam meningkatkan kewirausahaan. Apa kalimat tanya yang cocok? Nah, di sini saya menggunakan adakah peran, bisa juga ini salah satu kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu sebenarnya kata kunci untuk melakukan suatu pengujian pada penelitian. Jadi adakah peran? Ketika kita berbicara atau bertanya adakah peran, maka jelas jawabannya ada atau tidak. Atau bisa juga menyebutkan seberapa besar peran, berarti dia meminta nominal berupa angka, apakah dalam bentuk persentase, perannya sebesar sekian persen. Bisa juga menyebutkan adakah pengaruh, bisa juga dituliskan di rumusan ini. Nah, kalau saya lebih cocok menggunakan, karena judul kita di sini pengaruh perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan, berarti kalimat tanya yang cocok di sini adalah adakah pengaruh perbankan syariah untuk meningkatkan kewirausahaan. Begitu ya. Jadi hubungan sebab akibatnya jelas antara solusi dengan permasalahan. Jadi ingat yang mana masalahnya? Yang dipengaruhi, itulah yang menjadi masalah. Terus yang mana menjadi solusi? Yang mempengaruhi. Jadi misalnya adik-adik, ketika ada adik-adik yang mempengaruhi temannya, maka temannya yang dipengaruhi itulah masalahnya. Terus yang mempengaruhi itulah yang memberikan solusi. Oke, bisa kita lihat. Misalnya pada contoh yang tadi, pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di. Nah, di sini sudah ada subjek yaitu pengusaha mikro, tetapi di-nya ini saya belum menuliskan dua hal. Yang pertama lokasi, apakah desa, kelurahan, dan lain sebagainya, dan tahun. Jadi ingat adik-adik kalau membuat judul, tambahkan desa dan tahun. Makanya di sini menandakan tanda titik-titik ya. Oke, begitupun di perumusan masalah nantinya. Contoh, nah karena di sini ada perbankan syariah, maka saya menyusun satu rumusan masalah pertama. Sebelum saya mencari keterkaitan antara perbankan syariah dengan peningkatan kewirausahaan, pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan,
sebelum saya mencari hubungannya, saya mencari dulu masing-masing. Sebelum saya cari keterkaitannya, saya cari dulu per variabel. Jadi, saya cari tahu dulu apa itu perbankan syariah. Seperti apa perbankan syariah itu. Seberapa besar perbankan syariah itu. Terus, saya harus mencari seberapa besar peningkatan wirausaha itu. Nah, setelah kedua variabel ini kita pahami, baru bisa kita kaitkan. Membuat suatu rumusan masalah untuk mengaitkan hubungan sebab akibat. Oke? Paham sampai di sini ya. Jadi di sini saya menuliskan seberapa besar peran perbankan syariah. Jadi satu variabel dulu perbankan syariah bagi pengusaha mikro di bla bla bla. Nah, yang kedua seberapa besar peningkatan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di titik-titik. Nah, di sini berbeda, ada peran kita yang rumusan pertama mencari tahu peran perbankan syariah, yang kedua peningkatan kewirausahaan. Masih tersendiri, belum ada keterkaitan. Di mana saling berkaitan? Di rumusan masalah yang ketiga. Apakah terdapat pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di Lombok Timur misalnya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai di sini sangat jelas tentang contoh rumusan masalah. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian sangat jelas. Kalimat tanya yang ada pada rumusan masalah kita rubah menjadi kalimat pernyataan. Jadi, kalimatnya harus berupa pernyataan. Nah, yang mana contohnya? Misalnya, pada rumusan masalah kita melihat tadi salah satu rumusan masalahnya itu seberapa besar peran perbankan syariah bagi pengusaha mikro di Sidoarjo. Jadi apa yang menjadi tujuan penelitian kita ke depan itu adalah apa yang ada di rumusan masalah. Yang kita fokus untuk teliti adalah rumusan masalah itu. Masalah yang mau kita selesaikan adalah yang ada di rumusan masalah. Sehingga rumusan masalah lah yang menjadi dasar untuk dasar atau menjadi tujuan dari penelitian kita. Bukan kita yang membuatnya, tetapi dengan secara tersendiri rumusan masalah itulah yang menjadi tujuan kita untuk menyelesaikan rumusan masalah. Bagaimana menyelesaikan diubah dalam bentuk kalimat pernyataan, itulah yang menjadi tujuan. Dari kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. Di sini ada kalimat tanya seberapa besar. Nah, kita rubah saat tujuan penelitian, variabel yang lain tetap sama. Untuk mengetahui peran. Jadi kata seberapa besar ini saya ubah misalnya menjadi untuk mengetahui peran. Ini kata kuncinya. Nah, variabel yang lainnya tetap sama. Apa yang saya tulis yang lainnya itu juga yang tertulis di sini. Nah, begitupun nomor 2. Saya ubah juga kalimat seberapa besar. Dan yang ketiga, adakah terdapat pengaruh? Maka di sini saya menuliskan untuk mengetahui besar pengaruh. Jadi dia sudah bukan lagi kalimat tanya, tapi di sini saya lihat ada tanda tanya ya. Ini salah ya. Jadi ini keliru. Kita lihat lagi, bagian ini sangat keliru ini. Tanda tanya ini harusnya titik di sini. Oke? Baiklah adik-adik sekalian. Itu tentang bagaimana cara merumuskan suatu masalah ataupun tujuan penelitian. Untuk penjelasan lebih lanjut atau lebih rinci dan lebih jelasnya nanti, adik-adik bisa WA saya atau kirim lewat email, atau sebaiknya tulis pesan di bawah biar saya lebih mudah menjawab. Di rumah juga bisa saya menjawab. Silakan tuliskan pesannya di bawah tentang perumusan masalah jika ada yang masih kurang dipahami. Oke. Sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.